Halo teman-teman, ada satu mualaf yang sedang viral dan mungkin kita tidak asing dengan namanya Jesslyn. Seorang perempuan mualaf cantik, juga cerdas, dan saya pernah mendengar dia berbicara menantang debat banyak Kristen. Tapi disayangkan karena sebenarnya Jesslyn sendiri mengakui tidak mengerti agama Kristen seperti pengakuannya di sini nih. Perjamuan kudus itu yang diminum apa? Anggur. Itu bagaimana? Itu bertolak belakang dengan ini tadi, Muhammad 10 ayat 9. Itu dia. Hal-hal seperti itulah yang kita masih. Sebenarnya referensinya kenapa bisa sampai ada perjamuan kudus itu kan karena kita mengikuti perjamuan terakhir Yesus ya sebelum dia akan disalibkan. Itu ada perjamuan kudus terakhir, minum tubuh dan darah. Kan minum tubuh dan darah seperti begitu. Konsep ini sebenarnya sampai hari ini jujur saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti secara penuhnya kenapa kita harus. Tapi sesuai dengan ajaran yang saya sudah ditempa selama ini, kita harus meminum darah Yesus itu supaya kita mendapatkan penebusan. Jadi peminuman anggur itu diibaratkan metafornya adalah darah Yesus, dan roti itu adalah tubuh Yesus. Dengan kita memakan anggur, meminum anggur dan memakan roti hosti itu, dosa kita terhapuskan. Dari pengakuan Jesslyn yang baru saja kita dengarkan bersama, artinya berdebat dengan Jesslyn yang tidak mengerti hanya akan berdebat dengan orang yang tidak mengerti. Sebelum kita memberikan obat kepada mualaf Jesslyn atas kegagalannya memahami konsep penebusan dosa di kekristenan, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Yaitu ada banyak orang seperti Jesslyn yang niatnya mencari kebenaran tapi karena tidak punya pondasi yang cukup, hanya modal seorang awam yang tidak cukup hikmat dan tidak cukup pengetahuan, akibatnya mudah terpengaruh dan terombang-ambing dengan berbagai rayuan manis seolah benar, dan yang menyedihkan adalah mengambil keputusan tanpa pengetahuan yang tepat. Hal serupa pernah terjadi pada saya secara pribadi yang juga mempunyai niat yang serupa dengan mualaf Jesslyn untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, tapi beda saya dengan Jesslyn adalah metode saya terlebih dahulu mengupas tuntas agama saya sendiri sampai sedalam-dalamnya, kemudian mempertimbangkan apakah dapat bertahan atau tidak sebelum mengambil keputusan untuk kehidupan akhirat saya. Kita kembali ke mualaf Jesslyn yang cerdas, yang mengambil keputusan tanpa pondasi. Apa hubungannya atau kenapa anggur perjamuan kudus bisa mengampuni dosa? Jawabnya sudah tentu tidak ada tertulis di seluruh Alkitab bahwa anggur perjamuan kudus bisa mengampuni dosa. Tetapi yang benar adalah yang tertulis di Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ya, maksud Yesus memerintahkan umat Kristen untuk meminum anggur perjamuan kudus adalah untuk mengingat kematiannya yang menebus dosa manusia. Bukan anggur yang menebus dosa manusia, tetapi kematian Yesus sesuai Kolose 2 ayat 14. Penafsiran anggur menebus dosa berasal dari perkataan Yesus yang terdapat di Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kata Yesus di ayat ini bahwa air anggur itu adalah darahnya, dan tentu saja kita semua mengetahui anggur yang diminum Yesus bersama para muridnya bukanlah darah tetapi air anggur buatan manusia. Jadi Yesus mengatakan roti Paskah adalah dagingnya dan air anggur itu adalah darahnya untuk menyatakan bahwa roti dan air anggur yang dimakan oleh seluruh umat Yahudi dari generasi ke generasi berikutnya selama ribuan tahun menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai domba Paskah sesungguhnya. Apakah ini penyembahan berhala? Tentu saja tidak. Mengapa tidak? Karena sebenarnya Allah sendiri yang mengajarkan penyembahan dengan perlambangan. Sebagai contoh, saya berikan contoh,
Allah memerintahkan umat Israel untuk membuat kemah suci di padang gurun yang semua komponennya melambangkan Allah bersama Israel dan bangsa-bangsa seluruh bumi. Contoh lain, manusia digambarkan sebagai singa, anjing, juga babi. Ketika itu Yesus dan para muridnya sedang melakukan perjamuan Paskah yang dilakukan pada tanggal 14 Nisan sesuai Torah Musa di Imamat 23 ayat 5. Roti dan anggur memang menjadi syarat untuk merayakan Paskah, dan Yesus memerintahkan semua Kristen untuk tetap melakukannya menjadi peringatan kematian Yesus yang mendamaikan dosa manusia dan sebagai pengharapan kepada kedatangannya nanti. Sama seperti domba Paskah yang dimakan Israel setiap tahun menjadi peringatan pembebasan Israel dari perbudakan Mesir, demikian juga kematian Yesus yang dilambangkan domba Paskah menjadi peringatan pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Apa hubungan Israel bebas dari Mesir dengan kematian Yesus bebas dari dosa? Jawabannya terletak pada kata Mesir. Buat orang Indonesia menyebut Mesir hanya menunjukkan nama suatu negara atau kerajaan. Tapi bagi pikiran masyarakat Yahudi, mencakup Yesus dan para rasulnya, kata Mesir memiliki arti yang mendalam ketimbang hanya sekedar nama suatu kerajaan. Bagi pikiran masyarakat Yahudi, Mesir berarti penindasan di bawah kekuasaan duniawi. Bebas dari Mesir berarti bebas dari perbudakan kekuasaan duniawi yang menindas Israel. Demikian juga dengan kematian Yesus yang dilambangkan domba Paskah membebaskan umat manusia dari penindasan kutuk dosa dunia yang membinasakan. Ingat, bukan dosa yang ditebus tetapi manusia ditebus dari dosa. Selanjutnya, kenapa kematian Yesus bisa mendamaikan dosa semua umat manusia? Dapat konsep dari mana dan bagaimana logikanya? Sebenarnya, konsep penebusan umat manusia dari dosa oleh satu manusia bukan karangan kekristenan atau baru muncul di Perjanjian Baru, tetapi sudah lama melekat di Yudaisme jauh sebelum ada era kekristenan. Torah Musa di Imamat 4-5 menjelaskan korban penebus dosa dan korban penebus salah yang gunanya untuk mendamaikan dosa pelakunya. Juga Imamat 16 menjelaskan penebusan dosa setiap hari pendamaian pada tanggal 10 bulan ke-7 menurut kalender Ibrani. Terutama di ayat 16 dijelaskan bahwa hari pendamaian dapat mendamaikan dosa seluruh Israel apapun dosa mereka, entah dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, diampuni setelah bertobat. Kata Ibrani Pesa pada ayat ini berarti pemberontakan, yaitu dosa yang terencana. Oleh karena itu, hari pendamaian dimulai sejak tanggal 1 bulan ke-6 dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 bulan ke-7. Selama 40 hari sejak tanggal 1 bulan 6 sampai menjelang tanggal 10 bulan 7 menjadi rentang waktu bagi seluruh Israel mengakui kesalahan dan bertobat. Dengan demikian, hari pendamaian setiap tanggal 10 bulan ke-7 dapat mendamaikan dosa seluruh umat apapun dosa mereka setelah bertobat. Tanpa pertobatan, maka hari pendamaian tidak berguna. Kemudian, apakah persembahan korban yang rutin dilakukan umat Israel hanya berguna untuk mendamaikan dosa-dosa Israel? Tentu saja tidak. Karena perayaan Pondok Daun setiap tanggal 15 bulan ke-7 mempersembahkan 70 ekor sapi yang melambangkan 70 bangsa di dunia. Artinya mewakili seluruh bangsa di dunia. Ini adalah ajaran Yudaisme yang telah melekat selama ribuan tahun dan tertulis di Talmud Babylon Sukkah 55.
Ini berarti bangsa Israel sebagai kerajaan imamat juga menjadi perwakilan untuk mendamaikan dosa umat seluruh bumi. Konsep pendamaian dosa seperti ini telah dimulai sejak Kejadian 3 ayat 15. Bunyinya begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Berdasarkan doktrin Yahudi pada abad pertama Masehi yang terdapat di Targum Rabbi Yonatan, Kejadian 3 ayat 15 menubuatkan Sang Mesias yang akan menebus manusia dari dosa di masa depan. Kenapa dosa manusia perlu ditebus? Kenapa dosa manusia perlu ditebus? Sebenarnya sesuai Yehezkiel 18 ayat 20, bahwa setiap manusia wajib atau harus menanggung dosa masing-masing. Artinya, saya, Jesselyn, siapapun kita dan apapun kita, setiap orang wajib menanggung dosanya sendiri. Berapa kali dalam satu hari kita egois, menggosip, menyakiti hati orang tua, atau bahkan setiap perbuatan baik yang dilakukan karena motif terselubung atau demi kepentingan diri. Perbuatan baik kita ternyata menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Apapun kasusnya yang kita lakukan hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Pertanyaan saya, dengan apa Jesselyn bisa menebus semua kesalahanmu selama masa hidupmu? Semua harta dan uangmu bagaikan sampah bagi alam semesta dan tentunya tidak laku untuk menebus semua dosamu. Bahkan nafas pun hanya pemberian cuma-cuma yang tanpanya manusia bukan hanya tidak berdaya tetapi juga tidak hidup. Jadi dengan cara apa Jesselyn dapat menebus semua kesalahan dan dosa seumur hidupmu? Hanya ada satu cara, yaitu bertanggung jawab di neraka yang menyiksa tanpa henti. Apakah ada cara lain? Tolong berikan jawaban jika ada. Jika cara lain dengan perbuatan baik, apakah semua perbuatan baikmu manjur untuk menebus semua dosamu? Ini saya menggunakan katamu, tapi sebenarnya bukan hanya menunjuk kepada Jesselyn, tapi menunjuk kepada semua orang, juga mencakup kepada saya. Sesuai pengetahuan saya, tidak ada cara apapun lainnya yang dapat menebus semua dosa kecuali siksaan neraka yang kekal. Artinya segala upaya manusia tidak sanggup menebus dosanya sendiri, kecuali jika mau menebusnya sendiri di siksaan neraka yang kekal. Oleh karena itu, akibat kesalahan satu manusia, yaitu Adam pertama, seluruh dunia telah berada di bawah kutuk dosa yang siap mendakwa setiap manusia. Meskipun dunia telah rusak akibat dosa, tetapi Allah tidak meninggalkan ciptaannya yang telah rusak, tetapi menyediakan jalan keluar bagi seluruh umat manusia dengan cara yang setimpal. Perbuatan Adam pertama ditebus atau didamaikan oleh Adam kedua, yaitu Yesus Mesias Israel bagi kekristenan. Kenapa kematian Yesus dapat menebus dosa seluruh umat manusia? Atau bagaimana logikanya sehingga kematian Yesus bisa menebus dosa seluruh umat manusia? Jawabannya terletak pada hukum nyawa ganti nyawa, mata ganti mata di Perjanjian Lama. Hukum nyawa ganti nyawa bukanlah pembalasan atau bunuh-membunuh, tetapi penebusan atau pemulihan. Nyawa ganti nyawa di Perjanjian Lama untuk mengajarkan penebusan atau pemulihan. Dapat disejajarkan dengan ganti rugi yang setimpal. Karena nyawa satu Adam, seluruh dunia telah rusak dipulihkan dengan penebusan yang setimpal oleh nyawa Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Kehilangan satu nyawa diganti dengan satu nyawa, harga yang setimpal. Prinsip ini telah lama melekat di Yudaisme, bukan karangan kekristenan atau para bapak gereja, atau baru muncul di Perjanjian Baru.
Kita baca di Bilangan 20 ayat 25 sampai 28 menceritakan kematian Miriam saudara Musa. Komentar Talmud untuk ayat ini adalah karena kematian orang benar mendamaikan dosa. Juga di Bilangan 35 menceritakan jika seorang membunuh secara tidak sengaja, maka ia harus pergi ke kota perlindungan sampai kematian imam besar. Ada apa dengan kematian imam besar? Jawabannya karena kematian imam besar itu mendamaikan dosa si pembunuh yang dilakukan secara tidak sengaja. Ini kita dapat baca di Mishnah Makot 2 ayat 6. Bahkan lebih menggemparkan pernyataan Simon Bar Yohai, seorang rabi besar Yahudi pada abad kedua Masehi, mengakui dirinya sanggup mendamaikan dosa seluruh umat manusia yang satu zaman dengannya, yang dapat kita baca di Talmud Babylon Sukah 45. Sayangnya Rabi Simon Bar Yohai dan semua rekannya hanyalah manusia biasa yang fana dan harus mendamaikan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan pendamaian bagi umat. Ini pun dengan catatan jika dia layak. Faktanya dia dan semua rekannya mati sebagai manusia berdosa sama seperti semua manusia lainnya yang pernah lahir ke atas dunia. Terbukti Rabi Simon Bar Yohai dan semua rekannya tidak cukup manjur menjadi pendamaian dosa umat manusia. Oleh karena itu, Allah telah memberikan putra tunggal kesayangan satu-satunya menjadi pendamaian untuk dosa seluruh umat manusia yang dapat dibandingkan dengan ketika Abraham mempersembahkan Ishak, putra kesayangannya satu-satunya, dan tidak ada lagi yang lebih berharga bagi Abraham selain Ishak. Demikian juga Allah yang telah rela memberikan putra kesayangan satu-satunya sebagai harga yang layak untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ini semua Allah lakukan demi cintanya kepada umat manusia yang tidak pantas menerima anugerah penebusan dosa oleh kematian putranya, seperti yang telah Allah janjikan di Yesaya 53, yang digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Semua persembahan di bait suci dan kematian orang saleh meskipun bermanfaat untuk mendamaikan dosa, tetapi tidak akan dapat manjur tanpa harga nyawa putra kesayangan Allah satu-satunya yang dapat melunasi hutang dosa seluruh umat manusia dengan harga yang pantas, atau mungkin lebih dari pantas. Untuk mengerti lebih baik, dapat menyimak penjelasan saya di video sebelumnya dengan judul Nyawa Ganti Nyawa di Perjanjian Lama mengajarkan kasih agape, bukan pembalasan. Link tersedia di deskripsi, karena sangat berhubungan untuk jawaban kenapa kematian Yesus Kristus bisa mendamaikan dosa. Jadi sebenarnya kematian Yesus menebus manusia dari dosa dapat dijelaskan secara logis. Kuncinya nyawa satu Adam pertama yang merusak dipulihkan oleh nyawa satu Adam kedua. Nyawa Adam ganti nyawa Adam. Semoga pembahasan ini bisa menjadi obat yang manjur bagi Jesselyn atau yang seperti Jesselyn yang mualaf akibat gagal memahami kekristenan. Jadi ada dua jenis obat yang dapat dipilih oleh para mualaf seperti Jesselyn. Siksaan neraka yang kekal atau mengizinkan kematian dan kebangkitan Yesus menebus dosa-dosanya. Silakan pilih. Sebagai tambahan, Imamat 10 ayat 9 tidak melarang mengkonsumsi anggur karena faktanya di Keluaran 29 ayat 40 persembahan di kemah suci dengan anggur. Juga setiap perayaan Paskah dan Purim umat Yahudi meminum anggur. Tetapi konteks Imamat 10 ayat 9 hanya untuk Harun dan keturunannya ketika melayani di kemah suci. Dari sini kita dapat mengerti bahwa memakan roti dan meminum anggur setiap Paskah sesuai perintah Allah di Torah Musa, dan semua itu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai domba Paskah sesungguhnya.
Untuk kesekian kalinya Islam gagal paham Torah. Jika saya menjadi mualaf, berarti saya menyerahkan diri menjadi pengikut gagal paham. Teman-teman bisa bantu menyebarkan video ini supaya semua orang dapat mengetahui kebenarannya dan luput dari kepalsuan. Terima kasih telah menonton.